Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Agatha, NPM 2175336, Prodi Manajemen Informatika semester 3. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 9.2.9 mengenai xime.erp table. Nah, di sini sudah tersedia addressing table-nya yang terdiri dari device, interface, MAC address, dan switch interface. Kemudian di sini ada 3 langkah. Yang pertama xime ARP request, kemudian xime a switch MAC address table, dan yang ketiga ada xime the ARP process in remote communication. Langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu xime a ARP request. Step pertama di sini kita mengenerate ARP requestan, terus disuruh ngeping dari 172.16.31.3 ke 172.16.31.2. Sini kita klik ini, terus kita klik ini tadi ARP ini. Terus di sini kita suruh masuk ke mode simulation. Kemudian di sini kita ngeping lagi. Ping 172.16.31.3. Nah, jika sudah seperti ini sudah ada PDO information-nya. Di sini ada 2 tipe. Tipe yang pertama ini ARP, yang kedua ini tipe ICMP. Nah, di sini kita disuruh klik capture atau forward untuk mengirim ke switch 1. Kita klik. Nah, di sini kan yang tipe ARP-nya ini sudah terkirim ke switch 1, sedangkan yang tipe ICMP-nya ini menghilang karena dia akan menunggu balasan atau respon dari PDU tipe ARP. Jadi dia akan menghilang. Kemudian di sini apakah yang ini tadi PDU ini ada pada tabel? Lihat device-nya apakah ada. Nah, di sini jawabannya tidak ada. Kemudian kita lanjut. Ini kita kirim lagi, kita capture lagi. Nah, di sini ada pertanyaan berapa banyak salinan PDU yang kita kirimkan dari switch 1 tadi. Ini jawabannya ada 3. Yang pertama router, yang kedua PC 172.16.31.3, yang ketiga PC 172.16.31.4. Tapi di sini yang diterima hanya PC 172.16.31.3 karena hanya ini yang merupakan tujuan dari pengiriman. Jadi yang ini router 1 dan PC 172.16.31.4 itu ditolak. Terus kita
sini kita buka yang layer 2 di sini. Ada pertanyaan, ini apakah terjadi perubahan antara IP address device source, maksudnya apakah terjadi perubahan antara source MAC address dan destination MAC address? Nah, di sini dari FFF ini berubah, FF ini berubah menjadi 0060 000C.85cc.1 DA7. Terus ini kita teruskan lagi. Nah, di sini ada tanda checklist. Dan ini salinan tipe ICMP atau dia menunggu respon tadi. Atau balasannya. Muncul karena sudah dapat balasan dari PDU yang bertipe ARP. Bagian kedua ini pemeriksaan tabel ARP ya. Kita ke step 2, pemeriksaan tabel ARP. PDU ICMP kan ini sudah muncul kembali. Ini kita buka dulu. Terus kita periksa alamat dari MAC address-nya. Kita lihat di tabel. Apakah alamatnya ini sama? Ini device-nya 172.16.31.2, source-nya juga 172.16.31.2, kemudian destination-nya juga 172.16.31.3. Untuk MAC address-nya ini sudah sama yang ada di layer 2, 000C85cc.1DA7. Terus ini kita kembalikan dulu ke real time. Terus kita klik ini. Terus di sini kita disuruh masukkan perintah ARP-min-E. Nah, ini sudah ada internet address dan physical address serta ada tipenya.
internet address-nya 172.16.31.3, physical address-nya 0060.7036.2849 dengan tipe dynamic. Ini sudah sama di sini. Ini bisa menjawab pertanyaan dari ini. Terus ini jawabannya. Apakah alamat IP apa yang sesuai dengan alamat entry-nya? Nah, yang ini tadi. Terus secara umum kapan perangkat IP mengeluarkan perintah IRP request? Ketika tidak mengetahui alamat MAC dari si penerimanya tadi. Lanjut kita ke part 2, assign a switch MAC address table. Ini. Memeriksa tabel MAC address. Pertama, ini kita ngeping dari 172.16.31.2, kita masukkan ini. Ping 172.16.31.4. Sudah seperti ini, tandanya ini sudah terhubung. Kemudian di sini kita klik laptop 10.10.10.2. Terus di sini kita ngeping laptop 10.10.10.3. Nah, ini berarti sudah terhubung juga. Kemudian di sini ada pertanyaan, berapa banyak replies yang dikirim dan diterima. Balasannya. Di sini ada 4 balasan yang terkirim, lalu ada 4 balasan yang diterima. Kemudian lanjut di step kedua, kita klik switch 1, terus kita CLA, terus di enter, kemudian kita masukkan perintah show MAC address table. Lalu di sini ada pertanyaan, sini sudah muncul tabel MAC address-nya ya. Ada VLAN, MAC address, terus ada tipenya dan ada ports. Kita cek dulu di tabel addressing-nya. 0002.16.60 ini. Portnya FA0/3 ini sudah benar. Tipenya dynamic. Terus 00C 85 ini benar. Device-nya 172.16.312, portnya F01, terus
0060 70. Ini dari device 172.16.313. Terus 00E ini 00EF7BI ini device dari router 1. Apakah entry sudah sesuai dengan tabel di atas? Jawabannya sesuai, karena kita sudah mengecek tadi. Terus kita klik switch 0, kita CLI lagi. Show MAC address table. Di sini juga sudah muncul MAC address tabelnya, ada VLAN, MAC address, tipe, dan port. Kita cek lagi di addressing table. 001.6458 ini device dari router 0, kemudian 0062F84 ini device dari laptop 10.10.10.2, kemudian ada 00.47 itu device dari laptop 10.10.10.3. Nah, ini sudah ada pertanyaan apakah sudah sesuai dengan tabel? Jawabannya sudah sesuai. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa 2 MAC address terkait dengan satu port? Karena yang kedua perangkat yang terhubung ke satu port melalui hubungan access point. Terus kita lanjut ke part 3, XSIM the ERP process in remote communication. Kita langsung saja ke step 1, yaitu mengklik PC 172.16.31.2, terus command prompt ya. Terus kita disuruh ngeping. Ping laptop 10.10.10.1. Nah, ini tandanya sudah terhubung. Terus masukkan perintah ARP-A. Di sini sudah muncul internet address, physical address, dan tipe. Ini sudah pertanyaan, apakah alamat IP entry table yang baru yaitu 172.16.31.1, di mana IP ini tadi itu tidak ada di addressing table. Tidak ada, berarti itu baru.
Terus ini kita masukkan perintah irp-min-d. irp-min-d. Nah, sudah. Terus di sini kita ubah mode ke simulation dulu. Terus kita disuruh ngeping ke laptop 10.10.1. Nah, ini sudah. Ping 10.10.10.1. Nah, ini sudah, dan di sini juga sudah muncul PDU yang tipenya ERP dan tipenya ICMP lagi. Kemudian terdapat pertanyaan berapa banyak PDU yang muncul. Di sini ada 2 PDU ya. Seperti yang kita lihat, ada PDU tipe ICMP dan tipe ERP. Kemudian kita capture forward. Nah, yang sama seperti sebelumnya, ini yang PDU bertipe ICMP-nya menghilang karena menunggu respon dari PDU tipe ERP, dan tipe ERP-nya terkirim di switch 1. Kemudian ada pertanyaan, apa alamat tujuan IP dari permintaan IP? Jadi tujuan destination-nya ke IP 172.16.31.1. Terus kita capture lagi ya. Dan ini terkirim ke 3, yaitu ada di router 1, terkirim di PC 172.16.31.3 tidak diterima, kemudian di PC 172.16.31.4 juga tidak diterima karena tujuannya hanya ke router 1 ya. Kemudian kita lihat di router 1-nya, PDU-nya. Nah, di router 1 ini merupakan IP address destination 172.16.31.1. Terus di sini ada pertanyaan. Destination IP bukan 10.10.10.1. Kenapa? Kenapa bukan? Karena alamat gateway interface disimpan ke konfigurasi IPv4. Jika penerima tidak berada di jaringan yang sama, maka sumber menggunakan proses IRP untuk menentukan alamat MAC antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway. Nah, jadi kenapa dikirim ke router 1 ya? Karena si router 1 berfungsi sebagai gateway, karena jika tidak ada device yang IP address-nya 172.16.31.1 ini. Kemudian kita capture lagi.
Terus kita lanjut ke step 2. Extend the ERP table on router 1. Switch to real-time mode. Kita kembali ke real-time mode dulu. Terus kita klik router 1, CLA. Terus kita masukkan perintah show make it enable dulu. Terus kita masukkan perintahnya. Nah, di sini kosong ya, tabel MAC address-nya itu kosong atau nggak ada isi. Di sini berapa banyak alamat MAC yang ada di tabel dan mengapa ini tidak ada data. Karena perintah ini memiliki perintah yang berbeda dari perintah switch yang menunjukkan tabel alamat MAC address-nya. Oh, di sini kita masukkan perintah show ERP. Show ERP. Terus di sini sudah muncul protokol address, ada age-nya, ada hardware address, ada tipe, sama ada interface-nya. Protokolnya address, ada protokolnya internet, terus ada address 172.16.31.1, terus ada 172.16.31.2. Terus ada pertanyaan apakah ada entry 172.16.31.2. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada. Kemudian terakhir, apa yang terjadi pada ping yang pertama dalam situasi di mana router merespon perintah ERP request kan? Jawabannya karena waktunya tadi sudah habis. Ini sudah selesai semua. Ini sudah selesai ya, section address ini. Nah, mungkin sekian dari saya mengenai paket tracer 9.2.9 mengenai extend the ERP table. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.